Shalom, selamat pagi jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Segala puji bagi nama Tuhan untuk hari yang baik, hari yang dikaruniakan bagi saudara dan saya. Mari tundukkan kepala sebelum kita bersama-sama akan mendengarkan renungan firman Allah yang akan menjadi pelita, menjadi terang bagi langkah hidup saudara dan saya sepanjang hari yang baik ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi yang kami sembah dalam nama Yesus untuk hari yang baru yang Bapa beri bagi kami. Kami siapkan hati kami untuk menerima firman. Tolong Tuhan berbicaralah, ajarlah kami, tuntunlah kami lewat firman-Mu. Agar hidup kami boleh berjalan di jalan yang benar dan kami boleh menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih urapan atas hamba-Mu, bahkan setiap telinga yang mendengar renungan firman di pagi yang baik ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, lewat kitab Filipi pada pagi hari ini kita akan belajar firman Allah yang memberikan kekuatan bagi setiap saudara dan saya. Saya memberikan judul renungan pada pagi hari ini yaitu tujuan hidup. Tujuan hidup. Dalam Filipi pasal 3, saudara boleh membuka Alkitab saudara atau saudara boleh membaca ayat yang ditampilkan di layar gadget Anda. Filipi pasal 3 ayat yang ke-10 dan ke-11. 2-3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Sekali lagi, mari kita camkan dengan baik ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa tujuan hidup saudara? Sampai pagi hari ini, apa tujuan yang menggerakkan roda kehidupan saudara dan saya? Dalam Filipi pasal 3 ayat 10 dan 11 ada 3 sasaran daripada Paulus, dan firman Allah memberi satu semangat bagi saudara dan saya untuk bersama dengan Paulus kiranya kita mempunyai tujuan hidup seperti ini. Di mana Paulus berkata bahwa sebenarnya sasaran tujuan hidup Paulus adalah surga yang mulia dan kekal. Surga yang mulia dan kekal. Dan saya percaya bahwa di tengah-tengah pekerjaan saudara, di tengah-tengah pendidikan saudara, di tengah-tengah rumah tangga, di tengah-tengah pelayanan kita, di tengah-tengah segala pergumulan hidup, rutinitas ataupun kreativitas yang selalu kita kerjakan setiap hari, maka endingnya goal sasaran kita adalah surga yang mulia dan kekal. Bukankah demikian saudara? Amin. Tujuan kita adalah rumah Bapa. Tujuan kita adalah kekekalan. Tujuan kita adalah kemuliaan. Tujuan kita adalah mahkota pahala sukacita. Itu tujuan saudara dan saya. Dan karena itu Paulus memiliki 3 hal yang kiranya oleh anugerah Tuhan, maka 3 hal ini pun menjadi kerinduan, menjadi sasaran hidup dari saudara dan saya. Paulus berkata apa? Dia mau mengenal Yesus secara pribadi. Dia mau mengenal Yesus secara pribadi. Bukan apa kata orang. Bukan hanya melihat apa yang orang alami, yang orang ceritakan. Tetapi Paulus secara pribadi, dia ingin punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Mengenal secara pribadi, dengan matanya, dengan pemahamannya, dengan pikiran, dengan hatinya. Bahkan menemukan Yesus dalam pengenalan secara pribadi itu. Bapak Ibu, kita mengenal banyak orang. Tetapi pengenalan terhadap orang-orang dan pengenalan terhadap segala aktivitas fisik yang ada di dalam dunia di bawah kolong langit ini, itu terbatas. Pada satu saat akan selesai. Tetapi pengenalan akan Allah di dalam Yesus yang kita sembah, pengenalan itu membawa kita kepada kekekalan. Pengenalan itu akan membawa kita dalam satu persekutuan yang
indah dengan Tuhan di dalam kekekalan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Paulus berkata dia mau mengenal Yesus secara pribadi. Saudara bisa mengenal Yesus secara pribadi lewat pengajaran-pengajaran firman. Lewat pengalaman-pengalaman pribadi. Saudara pasti akan mengenal pribadi Yesus. Ketika saudara mulai berdoa, memuji dan menyembah, ada kontak antara saudara dengan sorga. Saudara akan mulai mengalami pengalaman-pengalaman pribadi. Bagaimana Yesus menjamah engkau. Bagaimana engkau yang lemah menerima kekuatan secara pribadi dari Allah. Bagaimana engkau yang kehilangan arah oleh pertolongan Tuhan dalam persekutuan yang indah. Maka dia menyatakan sesuatu dalam hidupmu. Dia menyatakan arah, maksud, kehendaknya. Bahkan menuntun perjalanan hidup saudara dengan cara-cara yang ajaib dalam pengenalan saudara kepada Allah. Bagaimana mungkin kita yang dalam kekurangan, dengan pemeliharaan Allah yang ajaib, dengan kasih karunia, maka dia menyediakan semua yang kita perlukan dan butuhkan. Dia buka jalan bagi pekerjaan saudara. Dia buka jalan bagi pendidikan saudara. Dia adakan mujizat, jamahannya menyembuhkan saudara dari sakit saudara. Bapak Ibu, Paulus rindu untuk mengenal Yesus secara pribadi. Tujuan hidup mengenal Yesus secara pribadi. Yang kedua, Bapak Ibu, Paulus berkata, aku mau mengenal kuasa kebangkitan. Mengenal kuasa kebangkitan. Bapak Ibu, dalam ayat yang ke-10 tadi, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitan. Mengalami kuasa kebangkitan. Bapak Ibu, kuasa kebangkitan artinya pekerjaan-pekerjaan yang lebih dalam dari Roh Kudus dalam hidup Paulus. Pekerjaan-pekerjaan dari kuasa yang membangkitkan Kristus, yaitu Roh Allah itu. Dan Paulus berkata, aku ingin mengenal kuasa kebangkitan. Aku ingin mengenal Roh Kudus yang bekerja di dalam hidupku. Paulus pernah berkata, bukan aku lagi sekarang yang memimpin, yang menjadi raja atas hidupku, tetapi Allah, Roh Kudus yang menuntun dia. Paulus berkata, aku berjalan dari satu penjara ke penjara, dari satu tempat ke tempat, aku tidak tahu apa yang akan terjadi, aku harus kemana, tapi aku menyerah dan Roh Kudus yang menuntun membawa hidupku sebagai tawanan roh. Bapak Ibu, dan Tuhan jawab doa Paulus. Paulus mengalami pekerjaan yang luar biasa dari Roh Kudus. Dia berkata, aku berdoa dalam kepenuhan lebih daripada yang lain. Tujuan hidup kita adalah mengenal kuasa kebangkitan. Mengenal Roh Kristus, Roh Yesus, yaitu Allah Roh Kudus itu sendiri. Bapak Ibu, kita harus pakai kekuatan dari kuasa Allah. Karena itu kunci untuk kita menjadi kuat dan berhasil melewati pergumulan hidup ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Roh penghibur itu, Roh penolong itu, Roh yang memberi kekuatan bagi saudara dan saya. Bukankah firman Allah berkata, engkau akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun atasmu? Dan ini yang menjadi pergumulan dari Paulus. Ketika Roh Kudus bekerja di dalam hidupnya, membawa dia dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Bagaimana Roh Kudus berdoa lewat Paulus. Dan oleh Paulus, Tuhan mengerjakan banyak mujizat. Bagaimana Roh Kudus membawa Paulus dari satu pengalaman hidup kepada pengalaman hidup, dari satu keajaiban kepada keajaiban, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Dan pelayanan Paulus berdampak bagi kehidupan banyak orang, bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi jemaat, bahkan bagi negara, saya percaya, di mana Paulus ada pada waktu itu. Hidup berdampak oleh karena pengenalan Paulus akan kuasa kebangkitan, yaitu Roh Kudus itu. Bapak Ibu jemaat, Paulus juga berkata, selain mengenal Yesus secara pribadi, dan yang kedua selain mengenal kuasa kebangkitan yaitu Roh Kudus, maka Paulus berkata, aku ingin mengenal dalam persekutuan, dalam penderitaan.
Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan. 3 dimensi keselamatan. Kita sudah diselamatkan, kita sedang diselamatkan, dan kita akan diselamatkan. Dan dalam perjalanan ini, maka kita harus terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Tujuan hidup kita. Kita sedang mempersiapkan diri menuju kepada kekekalan. Dan untuk itu kita harus belajar untuk mengenal Tuhan. Bapak Ibu, 1 Petrus 3 ayat yang ke-18. Mari bersama kita membuka Alkitab kita. Saudara boleh membuka dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Dengar saya baca. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi ia yang telah dibangkitkan menurut roh. Jadi Bapak Ibu, mari kita bertumbuh dalam pengenalan kepada Yesus. Ini yang menjadi doa pergumulan dari Paulus. Bapak Ibu, bukan hanya Paulus yang kuat, bukan hanya Paulus yang mengenal Allah secara pribadi. Tetapi saudara, kalau saudara baca Alkitab, kita ketemukan seorang tokoh bernama Ayub. Bagaimana Ayub dia kuat walau dia mengalami penderitaan. Dia habis semua yang dia punyai. Tapi Ayub bertahan oleh karena apa? Oleh karena Ayub mengenal Allah yang dia sembah. Pengenalan pribadi, saudaraku sekalian, perhatikan. Pengenalan pribadi akan Tuhan menentukan kualitas hidup saudara di masa-masa yang menyakitkan hidup saudara dan saya. Paulus bertahan, saudara-saudara. Paulus bertahan. Dia pernah dilempari sampai seolah-olah dia sudah mati. Tapi dia dibangkitkan oleh Allah. Dia terus hidup bergerak. Paulus berkata, aku kelaparan, aku kedinginan, aku telanjang, aku diancam bahaya, terombang-ambing di laut. Seringkali dia tidak makan, dia harus berpuasa dan sebagainya. Tapi dia bertahan. Bahkan hidupnya penuh dengan kemuliaan. Karena apa? Karena dia mengenal Allah. Membuat dia bertahan dalam masa-masa yang menyakitkan. Ayub pun demikian. Ayub bertahan dalam masa-masa yang menyakitkan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, coba kita membuka Alkitab kita di dalam Ayub pasal yang ke-19. Mari Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Ayub pasal yang ke-19, kita baca ayat yang ke-25 dan 26. Ayub 19 ayat 25-26. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Ayat 26. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa daging pun aku akan melihat Allah. Ayub berkata, aku tahu. Kalimat frasa aku tahu menunjukkan Ayub kenal persis siapa Allah yang dia sembah. Sehingga dalam penderitaan pun dia kuat. Ayub mengambil bagian dalam penderitaan sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang benar yang mempertahankan iman kepada Allah. Sekalipun ada penderitaan, kesakitan bagi daging, air mata yang mengalir, tekanan, ancaman, tapi Ayub bertahan. Ayub kenal siapa Allah yang dia sembah, dan dia kenal itu di dalam penderitaannya. Bapak Ibu, terkadang kita begitu mudah untuk mengeluh masalah pekerjaan, mengeluh masalah ekonomi, mengeluh masalah anak-anak, mengeluh masalah hubungan dalam keluarga, mengeluh masalah dengan rekan bisnis, mengeluh penyakit, mengeluh situasi politik, mengeluh segala-galanya dalam hidup ini, mengeluhkan pelayanan kita, banyak hal yang kita keluhkan. Tapi mari kita belajar mengenal Allah di dalam penderitaan. Kita harus kuat. Ganti keluhanmu dengan ucapan syukur, dengan iman yang mantap dan kokoh. Oleh karena engkau mengenal siapa Allah yang engkau sembah di dalam nama Yesus. Bapak Ibu, Ayub bertahan karena Ayub kenal siapa Allah yang dia sembah.
Rasul Paulus juga mengenal Allah sehingga Paulus berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya. Allah yang mempercayakan segala sesuatu kepada Paulus. Bapak Ibu, tujuan hidup kita, marilah kita mau terus mengenal Allah. Mengenal secara pribadi. Mengenal kuasa kebangkitan Roh Kudus yang membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Kita tidak mampu, kita lemah, tapi roh yang ada di dalam kita, roh yang hebat, roh yang akan memberi kita kemenangan dan kekuatan. Amin saudara, amin. Dan kita mengenal Allah dalam kuasa penderitaan. Bapak Ibu saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, di dalam Filipi 3 ayat 10, karena pengenalan akan Yesus, maka Paulus anggap semua itu sampah. Paulus anggap semua itu sampah. Bapak Ibu, bagaimana kita mengenal Tuhan? Saudara bisa kenal Tuhan lewat persekutuanmu dalam ibadah. Puji Tuhan. Doa, pujian penyembahan membuat saudara dekat. Bagaimana Musa ketika dia berada di atas bukit Sinai selama 40 hari dalam pujian penyembahan kepada Allah. Ketika pulang turun dari itu, maka wajah Musa bersinar. Wajah Musa bersinar penuh kemuliaan Allah. Saudara akan mengenal Allah seperti Musa berhadapan muka dengan muka. Ketika saudara masuk dalam penyembahan, hidup yang menyembah akan membawa saudara kepada pengenalan yang dalam kepada Tuhan yang saudara sembah dalam nama Yesus. Baca firman, pelajari firman, saudara akan kenal Allah lewat pengajaran. Amin. Pengajaran membekali saudara dengan pengetahuan akan Allah. Dan ingat, yang ketiga, dalam penderitaan, dalam pengalaman-pengalaman hidup, saudara sedang dibawa untuk menjumpai Allah. Saudaraku, di manakah Yohanes melihat kemuliaan Allah dalam kitab Wahyu yang dicatat? Ketika dia ada di Pulau Patmos di dalam penderitaan. Dalam persekutuan dalam penderitaan karena Kristus. Disitulah Yohanes di Pulau Patmos melihat Allah. Melihat sorga. Kemuliaan akan masa depan, surga yang kekal, semua yang akan terjadi dalam kitab Wahyu. Itu diterima oleh Yohanes ketika dia ada dalam persekutuan dalam penderitaan Kristus. Ketika dia ada di Pulau Patmos sebagai seorang yang bekerja paksa. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Dalam penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi, pasti ada kemuliaan Tuhan. Amin. Orang Israel dapat melihat keajaiban di Mesir 10 tula berjalan lewat lautan yang kering. Karena apa? Mereka ada dalam penderitaan, tekanan sebagai budak. Dan ketika mereka berseru kepada Allah, mereka melihat kemuliaan. Padang gurun bukan tempat hidup. Padang gurun di mana orang Israel dibawa untuk menyalibkan daging mereka. Dan di sana mereka hidup dari mujizat kepada mujizat. Bapak Ibu, kuasa kebangkitan Kristus, Roh Kudus akan menolong saudara dan saya. Bagaimana kita bisa mengenal Allah? Lewat pengalaman-pengalaman hidup. Lewat pujian penyembahan, lewat doa. Lewat persekutuan akan firman Allah. Dan jangan lupa saat saudara melayani Tuhan, saudara sedang bekerja bersama dengan Tuhan. Saudara akan dibawa. Saudara mengenal, oh seperti inilah Allah yang saya sembah. Saudara akan mengenal Dia. Setiap pelayan akan menangkap kehadiran Kristus, kehadiran Allah dalam hidupnya. Dibawa dari satu pengenalan kepada pengenalan yang lain. Dari satu penyingkapan kepada penyingkapan yang lain. Karena Yesus berkata, di mana aku berada, di situ pelayan-pelayanku akan berada. Bapak Ibu, segala puji bagi nama Tuhan. Hosea 4 ayat 6 berkata, umat binasa karena tidak mengenal Allah. Orang yang tidak kenal Tuhan dapat berpikir bahwa Tuhan sudah melupakan dia. Orang yang tidak mengenal Tuhan mungkin berkata, oh Tuhan tidak mengasihi saya lagi. Tuhan sudah membuang, sudah melupakan saya. Bapak Ibu, mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Mulai pagi ini, marilah kita mengenal Tuhan. Bapak Ibu, Yeremia 9 berkata ayat 23-24, bermegahlah karena engkau mengenal Tuhan. Segala puji bagi nama Tuhan. Pengenalan manusia akan Tuhan akan menentukan kualitas hidup kita.
Kita berkemenangan, kita lihat mujizat dan keajaiban Tuhan. Segala puji syukur bagi Tuhan. Mari tundukkan kepala dan kita akan berdoa bersama. Bapa Sorgawi, terima kasih buat firman yang kami dengar. Sungguh Engkau baik. Kami rindu mengenal Engkau secara pribadi Tuhan. Lewat firman dan Roh Kudus-Mu Bapa. Kami juga rindu untuk mengenal Engkau, kuasa kebangkitan yang bekerja, yaitu Roh-Mu. Kiranya Roh-Mu, Roh Kudus yang memenuhi kami, membawa kami dari satu pengenalan, dari satu kekuatan, dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Bahkan kami juga rindu ketika Engkau izinkan kami dalam penderitaan memikul salib karena Engkau. Maka kami percaya disitulah kami akan mengenal Engkau secara pribadi lewat pengenalan akan penderitaan Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa dalam segala pergumulan jemaat. Biar pagi ini mereka menerima kekuatan baru. Mereka terus berjalan dalam penyerahan total. Karena Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih, terima kasih. Kuasa-Mu yang ada di dalam kami lebih besar dari semua kuasa yang ada di dalam dunia. Kami akan menang atas tekanan. Kami muncul sebagai para pemenang yang melihat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Terima kasih. Hamba berdoa berkati sidang jemaat, gembala, staf gembala, hamba-hamba Tuhan, diaken, dan semua aktivis diberkati dalam nama Yesus. Berkat-berkat terbaik untuk roh, jiwa, dan tubuh mereka. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang takut menerima keberanian, yang putus asa menerima pengharapan baru. Bapa, yang kekurangan dipelihara dengan cara yang ajaib. Karena kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang bekerja dengan cara-cara yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Indonesia, berkati provinsi di mana kami tinggal, berkati kota di mana kami tinggal, Kota Malang. Bahkan berkati Presiden, jajaran Menteri Kabinet, bahkan semua para medis. Tuhan tolong Bapa, biarlah semua kami, keluarga kami, orang-orang percaya melihat kemuliaan Tuhan. Kerinduan kami mengenal Engkau, sebagaimana Engkau mengenal kami dan mengasihi kami. Kami pun mau mengenal Engkau dan lebih mengasihi Engkau, melayani Engkau sampai batas akhir hidup kami. Segala puji syukur bagi Tuhan. Saudara kekasih, terimalah berkat di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.